Swipers, akhir-akhir ini di media sosial kamu pasti sering banget kan lihat orang bahas vitamin D. Ada yang bilang bagus buat imun, tulang, sampai bisa bikin mood jadi lebih baik. Tapi sebenarnya apa sih hebatnya vitamin D ini? Gimana cara kerjanya di dalam tubuh kita? Dan berapa sih dosis yang pas biar nggak salah minum? Kali ini di Fama Kepo kita bakalan bahas ini bareng aku ya, Putri, mahasiswa PKPA Universitas Pancasila, hanya di Fama Kepo. Kepoin abis, farmasi. Swipers, tahu nggak vitamin D ini sebenarnya cara kerjanya mirip banget tahu sama hormon di tubuh kita. Dia punya tempat menempel di hampir seluruh organ tubuh. Makanya manfaatnya bisa banyak banget tahu. Salah satu fungsi utamanya adalah buat jaga daya tahan tubuh. Gak cuma itu, vitamin D juga pintar banget tahu menstop peradangan di dalam tubuh kita. Biar gak kebablasan sampai bikin sakit parah. Plusnya, bisa bantuin jagain kesehatan jantung kita juga loh. Terus, kapan sih waktu paling bagus buat minum vitamin D? Karena vitamin D ini tipe obat yang larut dalam lemak. Dia butuh bantuan makanan biar bisa diserap sempurna sama tubuh. Jadi, ingatkan pasien buat minum vitamin D bareng atau segera setelah makan besar ya. Trik simple ini bisa naikin penyerapan vitamin di dalam tubuh sampai setengah kali lipat lebih banyak dibanding kalau minum pas perut kosong. Nah, buat aturan dosisnya, biasanya dokter atau apoteker bakal menyesuaikan sama hasil cek kadar vitamin D di dalam darah pasien. Ini dia 3 pemberian gampangnya. Yang pertama, kondisi defisiensi. Biasanya dikasih dosis tinggi, sekitar 5.000 sampai 10.000 IU per hari selama 3 bulan, baru nanti dicek lagi. Yang kedua, kondisi insufisiensi. Dosisnya sedang, sekitar 2.000 sampai 5.000 IU per hari. Yang ketiga, buat jaga imun tubuh aja. Cukup minum 1.000 sampai 2.000 IU saja per hari. Tapi, ada satu hal penting nih yang perlu kita perhatikan. Kalau seseorang minum vitamin D dengan dosis yang tinggi dan dalam jangka waktu yang lama, kadar kalsium di dalam tubuhnya bisa meningkat dan berisiko malah menumpuk di tempat yang salah. Contohnya itu di pembuluh darah. Nah, disinilah vitamin K2 masuk sebagai solusinya. Dia bertugas mengaktifkan protein khusus di dalam tubuh yang fungsinya itu ganda. Pertama, dia akan mengikat kalsium yang ada di pembuluh darah supaya tidak terjadi pengampuran jantung. Dan kedua, kalsium tadi langsung dioper dan dikunci ke dalam matriks tulang. Jadi, kombinasi D3 dan K2 ini bukan cuma sekedar ikut-ikutan trennya Swipers. Sebagai tenaga kefarmasian, peran kita tidak hanya menyediakan produk, tetapi memastikan pasien mendapatkan manfaat maksimal dengan risiko minimal. Dengan tren yang vitamin D, selain kita informasikan kegunaannya, selalu tanyakan riwayat makan pasien dan sarankan pemeriksaan kadar 25 OHD secara berkala untuk mencegah hipervitaminosis. Jadi, gimana? Aku harap teman apoteker sejawat bisa belajar sesuatu dari episode Fama Kepo kali ini ya. Info penting untuk para farmasis, sekarang kamu bisa meningkatkan keahlian dan pengetahuan melalui webinar dan microlearning ber-SKP Kemenkes secara gratis. Untuk info lebih lanjut, segera download aplikasi Swap RX di Google Play Store atau App Store di HP kamu dan jadilah yang pertama tahu tentang semua kesempatan ini. Aku Putri, izin pamit dulu. Ketemu lagi di episode berikutnya. Fama Kepo, kepoin abis, farmasi. Swipe RX.